Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film You Might Be The Killer yang dirilis pada tahun 2018. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah pusat perkemahan bernama Clear Vista. Perkemahan itu dimiliki oleh keluarga dari seorang pria bernama Sam. Setiap tahun Sam akan membuka perkemahan itu untuk anak-anak dengan dibantu oleh pembimbing kemah lainnya. Suatu malam di perkemahan itu terdengarlah suara teriakan dari Sam yang terlihat sangat takut dan berusaha untuk kabur dari seseorang. Sepertinya saat ini Sam sedang dikejar oleh sosok psikopat yang muncul di pusat perkemahan tersebut. Dengan cepat dia pun menelepon sahabat terdekatnya yang bernama Chuck. Di sana dia mulai memberitahu Chuck bahwa saat ini ada psikopat misterius yang datang ke perkemahannya dan mulai menebar teror. Lalu Chuck pun meminta Sam untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di perkemahan itu. Sam mulai bercerita bahwa hari ini dia sedang mengadakan kegiatan perkemahan dengan para pembimbing perkemahan lainnya. Selain Sam, ada 12 orang pembimbing kemah yang akan ikut dalam perkemahan itu. Di antaranya ada Carol, Ted, Steve, Drew, Alice, Heather, Bob, mantan pacar Sam bernama Imani, Freddy, Nancy, Brad, dan Jamie. Lalu mereka pun mulai beraktivitas seperti biasanya dan tiba-tiba saja sesuatu yang buruk pun mulai terjadi. Sebelum menyelesaikan ceritanya, tiba-tiba saja psikopat itu muncul dan berusaha untuk membunuh Sam. Dengan cepat, Sam pun pergi mencari tempat persembunyian yang aman. Tak berselang lama, Chuck kembali menelpon Sam untuk menanyakan siapa psikopat itu. Kemudian Sam kembali melanjutkan ceritanya di mana beberapa jam yang lalu, dia dan para pembimbing yang lain sangat terkejut setelah menemukan mayat dari Steve yang telah tergantung di atas pohon. Sementara itu, 3 pembimbing yaitu Drew, Ted, dan Alice tidak terlihat sejak tadi. Kemungkinan besar mereka bertiga telah menjadi korban dari psikopat tersebut. Takut jika nyawa mereka akan dalam bahaya, mereka pun segera pergi menuju kantor Sam untuk mencari ponsel mereka sehingga mereka bisa menelpon pihak polisi. Namun sepertinya di sana ponsel mereka semua telah menghilang secara misterius. Mereka pun memutuskan untuk pergi dari sana dengan menggunakan mobil Sam. Tapi lagi dan lagi rencana mereka gagal karena mesin mobil Sam telah dirusak oleh psikopat itu yang membuat mereka tidak bisa pergi dari sana dan terpaksa harus menghadapi psikopat tersebut. Tak ingin mati begitu saja, Sam memiliki ide untuk membuat jebakan di sekitar sana serta melakukan patroli di sekitar kemah. Ketika Sam sedang berpatroli sendirian, Sam melihat Freddy dan Nancy yang berniat untuk pergi dari kemah itu dengan berjalan kaki. Sam ingin menghentikan mereka agar tidak pergi dari sana, namun Freddy dan Nancy seperti tidak menyadari kehadiran Sam, padahal Sam berada tepat di depan mereka. Tiba-tiba saja kepala Sam sangat pusing dan dia pun bertemu dengan psikopat itu yang dengan sadisnya membunuh Freddy dan Nancy. Tapi anehnya psikopat itu tidak membunuh Sam. Chuck pun merasa heran mengapa psikopat itu tidak membunuh Sam padahal Sam juga anggota pembimbing camp tersebut. Kemudian Chuck pun bertanya apakah tubuh Sam dipenuhi dengan darah atau tidak. Setelah memperhatikan tubuhnya, Sam baru sadar bahwa tubuhnya terkena banyak darah. Sam pun merasa bingung mengapa tubuhnya dipenuhi dengan darah orang lain. Chuck pun bertanya lagi pada Sam apakah saat ini Sam membawa senjata tajam atau tidak. Awalnya Sam mengira jika benda yang dia bawa adalah tongkat baseball, tapi ternyata dia baru menyadari bahwa sejak tadi dia membawa senjata tajam. Sam sendiri tidak tahu dari mana dia mendapatkan senjata tajam itu. Sekali lagi Chuck bertanya pada Sam apakah saat ini Sam menggunakan topeng. Sam memang tidak menggunakan topeng saat ini, tapi ketika dia membuka tasnya terdapat sebuah topeng misterius yang Sam sendiri tidak tahu dari mana dia mendapatkannya. Dari pernyataan Sam, Chuck menyimpulkan bahwa Sam bisa jadi merupakan psikopat itu. Hal ini terbukti dari tubuh Sam yang dipenuhi akan darah, lalu senjata tajam yang dibawa Sam serta topeng misterius yang mungkin saja dipakai Sam saat membunuh. Bukti lain yang mendukung jika Sam adalah psikopat ketika Sam berhadapan langsung dengan psikopat itu, namun psikopat itu tidak membunuh atau melukainya sama sekali. Sam sendiri selalu menjadi orang pertama yang menemukan mayat-mayat dari para pembimbing. Sam pun mulai menyadari sesuatu bahwa topeng itu merupakan penyebab dirinya bisa melakukan serangkaian pembunuhan. Sam sendiri tidak ingat di mana dia menemukan topeng tersebut. Tiba-tiba saja tanpa dia sadari, tubuh Sam bergerak sendiri dan memakai topeng itu. Ketika topeng itu dipasang pada wajahnya, Sam merasa seperti tertidur dan tidak mengingat apa saja yang dilakukan ketika menggunakan topeng tersebut. Dan ketika dia melepas topeng itu, Sam selalu berada di sekitar mayat para pembimbing.
Menyadari bahwa topeng itu adalah sumber dari tindakan kejam yang dilakukan oleh Sam, Sam pun berniat untuk membakar topeng itu agar dirinya tidak lagi membunuh orang lain. Tapi saat topeng itu dibakar, wajah Sam malah ikut terbakar. Chuck yang sangat menyukai hal-hal yang berbau mistis mendapat penjelasan mengenai topeng terkutuk itu dari sebuah buku kuno. Dari sebuah buku kuno paranormal yang ia baca, Chuck memberitahu Sam bahwa ketika topeng itu digunakan oleh seseorang, maka orang itu akan menjadi inang bagi topeng tersebut. Topeng itu akan melekat pada orang tersebut selama-lamanya. Tak berselang lama, Sam melihat Brad dan Jamie yang mulai mendekat ke arahnya. Dengan cepat, Sam pun segera kabur agar dirinya tidak membunuh orang lagi. Kemudian Chuck meminta Sam untuk mengingat lagi siapa saja yang telah ia bunuh dan apa yang terjadi sebelum Sam melakukan pembunuhan itu. Sam pun mencoba mengingat bahwa pada malam harinya Sam berkumpul dengan para pembimbing lain. Kemudian Sam pun menceritakan sebuah kisah seram yang pernah terjadi di tempat itu beratus-ratus tahun yang lalu. Pada zaman dahulu di tempat itu terdapat sebuah pohon ok merah yang digunakan untuk mengurung banyak roh jahat yang telah membuat sengsara warga yang tinggal di sekitar sana. Selama bertahun-tahun roh jahat itu sudah terkurung di dalam sana. Suatu hari ada seorang pengrajin kayu yang menebang pohon ok tersebut. Pengrajin kayu itu mengubah kayu dari pohon ok itu menjadi berbagai macam perabotan rumah tangga. Hingga pada suatu malam pengrajin kayu itu mendapat bisikan yang memintanya untuk membuat sebuah topeng dari kayu ok tersebut. Pengrajin kayu itu menuruti bisikan misterius itu dan jadilah sebuah topeng dari kayu pohon ok merah. Kemudian pengrajin kayu itu mendapat bisikan lagi yang memintanya untuk memakai topeng tersebut. Setelah memakai topeng itu, si pengrajin kayu ini berubah menjadi sosok psikopat yang dengan teganya membunuh hampir semua orang yang ada di sekitar daerah tersebut. Akan tetapi ada satu gadis yang berhasil selamat dari pembunuhan itu dan akhirnya gadis ini membunuh si pengrajin kayu tersebut. Gadis itu kemudian mengubur mayat pengrajin kayu dan topeng terkutuk itu di sekitar daerah tersebut. Sam memberitahu mereka bahwa cerita itu sudah sangat lama dan belum terbukti kebenarannya. Imani yang tertarik dengan cerita itu mengajak semua pembimbing untuk mencari di mana letak topeng terkutuk tersebut. Sam awalnya menolak rencana itu, tapi karena semua pembimbing ingin mencari topeng tersebut, dia pun terpaksa ikut-ikut saja. Sam akan pergi mencari topeng itu bersama dengan Drew. Lalu mereka pun menemukan sebuah pohon mati yang di bawahnya terdapat batu nisan. Drew sangat yakin jika batu nisan itu milik psikopat pengrajin kayu. Selain itu, di dekat batu nisan ada sebuah topeng yang dia yakini sebagai topeng terkutuk. Drew ingin sekali mencoba topeng itu, tapi karena tadi diizinkan oleh Sam, Drew malah memasang topeng itu pada wajah Sam. Seketika Sam pun berubah menjadi sosok psikopat. Sam yang telah dirasuki oleh roh jahat langsung mengambil sebuah pedang tajam yang berada di dalam pohon mati tersebut. Tanpa sadar, Sam yang sudah dirasuki ini mulai membunuh Drew, lalu membunuh Ted dan Alice yang sedang berenang di kolam renang. Kemudian Sam membunuh Carol dan seorang pria bernama Bob. Setelah itu, Sam membunuh Steve, Freddy, Nancy, mantan pacarnya yaitu Imani, dan Heather. Pembimbing yang tersisa pun hanya Brad dan Jamie saja. Mereka berdua yang melihat pembunuhan itu memutuskan untuk menjauh dari Sam. Ketika topeng itu dilepas, Sam kembali sadar dan merasa sangat terkejut melihat kematian teman-temannya. Lalu Sam pun menelpon Chuck dan mulai menceritakan semua itu padanya. Setelah mendengar keseluruhan cerita itu, Chuck merasa kasihan pada Sam. Meskipun Sam telah melakukan kesalahan besar, Chuck berusaha untuk menyelamatkan Sam yang merupakan sahabat terbaiknya. Dari salah satu buku kuno paranormal, Chuck menemukan cara untuk menghentikan teror itu, di mana sosok yang bisa mengalahkan Sam hanyalah seorang gadis terakhir yang memiliki jiwa murni. Menurut Chuck, cara satu-satunya untuk menghentikan teror topeng itu adalah dengan membunuh inang topeng tersebut yaitu Sam. Dari dua orang pembimbing yang saat ini masih hidup, hanya Jamie yang kemungkinan besar bisa menghentikan teror tersebut dikarenakan Jamie terkenal akan kepolosannya. Chuck sangat yakin jika Jamie lah orang yang bisa membunuh Sam dan menghentikan teror tersebut. Mendengar hal itu, Sam tentu saja tidak mau mati.
Dia pun berusaha keras untuk menghancurkan topeng itu agar dia tidak membunuh lagi. Tapi topeng itu sangat sulit untuk dihancurkan, bahkan topeng itu seperti tidak bisa dihancurkan. Tiba-tiba saja saya merasakan sesuatu dari topeng itu yang memaksanya untuk memakai topeng itu lagi. Tak bisa menahan kekuatan topeng itu, Sam pun dengan terpaksa memakai topeng tersebut. Dari belakang muncul Brad yang ingin mengajar Sam. Sam pun dengan mudahnya membunuh Brad. Jamie yang melihat hal itu menjadi sangat takut dan langsung kabur menjauhi Sam. Tiba-tiba saja Sam bertemu dengan Imani yang ternyata masih hidup. Sebelumnya Imani hanya pura-pura mati saja dan kini Imani mengajak Jamie untuk melawan Sam. Mereka pun segera mencari alat yang bisa dijadikan senjata di dalam gudang. Tak lama kemudian Sam muncul dan langsung menyerang mereka. Dengan kecerdikan mereka, Imani dan Jamie berhasil mengurung Sam di dalam gudang tersebut. Di waktu bersamaan, Sam bisa melepas topeng itu dari wajahnya. Sam pun langsung memberitahu Imani dan Jamie bahwa dia dipaksa membunuh oleh topeng terkutuk itu. Sam mencoba meyakinkan mereka bahwa dia juga tidak ingin melakukan pembunuhan itu, tapi karena topeng terkutuk itu, dia tanpa sadar membunuh banyak orang. Namun Imani dan Jamie tidak mudah percaya dengan perkataan dari Sam. Sam pun langsung menelpon Chuck agar mereka berdua percaya pada apa yang dikatakan oleh Sam. Chuck memberitahu Imani dan Jamie bahwa saat ini Sam terikat pada topeng terkutuk tersebut. Chuck meminta Imani dan Jamie untuk mencegah Sam mengenakan topeng itu lagi supaya Sam tidak membunuh lebih banyak orang. Chuck juga memberitahu mereka yang bisa mengalahkan Sam dan topeng terkutuk itu hanyalah seorang gadis yang memiliki jiwa murni. Chuck sangat yakin bahwa gadis itu adalah Jamie. Sementara mereka berbicara dengan Chuck, Sam kembali mendapat dorongan dari topeng itu yang memaksanya untuk memakai topeng tersebut. Mengetahui jika sebentar lagi Sam akan berada dalam mode psikopat, Jamie dan Imani pun segera pergi menjauhinya. Di tengah perjalanan kabur, Imani tiba-tiba saja ingin membunuh Jamie. Imani melakukan hal itu agar dia menjadi satu-satunya orang yang selamat. Tentu saja Jamie tidak ingin mati dan ia segera melakukan perlawanan. Imani pun terbunuh dengan sangat mudah di tangan Jamie. Setelah membunuh Imani, Jamie berencana untuk mengalahkan Sam. Chuck menyarankan Jamie untuk mengalahkan Sam di dekat makam pengrajin kayu. Setelah Jamie pergi, Sam melihat Imani telah meninggal. Hal itu pun membuat Sam menjadi sangat bersedih. Lalu dengan sekuat tenaga, Sam berusaha untuk melepas topeng tersebut. Sam pun pada akhirnya berhasil melepas topeng terkutuk itu. Lalu Sam pun memiliki ide untuk mengembalikan topeng itu ke makam si pengrajin kayu. Sam berharap cara itu bisa membuatnya terbebas dari bisikan topeng tersebut. Saat akan pergi ke makam itu, Sam bertemu dengan Jamie. Sam mulai menjelaskan rencananya untuk mengembalikan topeng itu ke makam pengrajin. Kemudian Jamie tidak jadi membunuh Sam dan dia memilih untuk ikut membantu Sam sambil memastikan jika Sam benar-benar meletakkan topeng itu ke tempat semula. Karena Sam takut membawa topeng itu, Sam meminta Jamie untuk menguburkan topeng itu di atas makam si pengrajin kayu. Ketika akan menguburkan topeng itu, Jamie menerima bisikan dari topeng itu yang memintanya untuk memakai topeng tersebut. Kemudian Jamie pun mengenakan topengnya dan dia seketika berubah menjadi psikopat. Jamie dalam mode psikopat langsung membunuh Sam di tempat. Setelah melakukan pembunuhan itu, Jamie menelpon Chuck dan memberitahu Chuck bahwa Sam telah meninggal dunia. Seketika Chuck pun merasa sedih, namun dia tahu jika tidak ada cara lainnya menghentikan topeng tersebut. Scene akhirnya memperlihatkan Jamie yang telah menjadi budak topeng terkutuk itu. Jamie mulai berjalan ke arah hutan dan kabarnya pun tidak pernah terdengar hingga sekarang. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.